Kalau dengar nama kode Hammurabi, yang pertama kepikiran pasti mata ganti mata kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik kalimat terkenal itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal salah satu kitab hukum tertua di dunia, tapi lebih kayak sebuah cetak biru untuk membangun peradaban. Dan ini dia, arsiteknya, Raja Hammurabi. Tapi jangan bayangin dia cuma raja yang jago perang dan menaklukkan kota-kota ya. Dia ini seorang visioner, seorang arsitek sosial yang mau menyatukan Mesopotamia bukan cuma dengan senjata, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, hukum. Obsesinya itu bukan cuma kekuasaan, tapi ketertiban dan menurut dia, keadilan. Nah, ini dia misi utamanya. Hammurabi nggak menampilkan dirinya sebagai raja biasa. Dia mengklaim dirinya sebagai utusan para dewa yang dapat mandat ilahi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Tujuannya, yang dipahat abadi di batu, jelas banget, melindungi mereka yang paling rentan, agar yang kuat tidak menindas yang lemah. Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah semuanya dalam 5 bagian. Kita mulai dari mandat ilahinya, terus kita dalami prinsip mata ganti mata yang terkenal itu, kita lihat juga gimana kode ini mengatur kehidupan sehari-hari, kita intip hukum-hukumnya yang paling aneh, dan terakhir kita pahami warisannya yang luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa? Kenapa repot-repot bikin kode ini? Nah, untuk ngerti kode Hammurabi, kita harus paham dulu asalnya. Ini bukan sekedar daftar aturan dan larangan, ini adalah sebuah pernyataan misi yang katanya datang langsung dari para dewa. Jadi, Hammurabi melihat dirinya sendiri itu ibarat gembala yang dipilih para dewa untuk menuntun rakyatnya. Tujuannya seperti yang dia tulis sendiri adalah untuk membasmi kejahatan dan memastikan semua orang sejahtera. Singkatnya, hukum adalah alatnya untuk menciptakan masyarakat yang ideal, tentunya di bawah pengawasan ketat para dewa. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ikonik dari kode ini, prinsip mata ganti mata, atau dalam bahasa kerennya, lex talionis. Tapi, apa ia sesederhana kedengarannya? Apa keadilan di Babilonia kuno itu benar-benar buta? Idenya sih brutal tapi sederhana. Hukum 196 bilang, kalau kamu mencokel mata orang lain, matamu juga akan dicongkel. Hukum 200, kalau kamu mematahkan gigi orang, gigimu juga akan dipatahkan. Hukuman setimpal. Kedengarannya adil ya? Tunggu dulu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawaban singkatnya, tidak. Keadilan di Babilonia itu sangat-sangat bergantung pada satu hal yang krusial, status sosial Anda di masyarakat. Dan tabel ini menjelaskan semuanya dengan gamblang. Coba lihat baik-baik. Kalau Anda mencongkel mata orang yang statusnya setara dengan Anda, ya sudah, mata Anda juga hilang. Tapi, kalau korbannya adalah orang merdeka, kelas yang lebih rendah, Anda cukup bayar denda emas. Dan kalau korbannya seorang budak, hukumannya lebih ringan lagi. Ini bukti telak bahwa di Babilonia, nilai nyawa seseorang itu benar-benar ditentukan oleh status sosialnya. Keadilan sama sekali tidak buta. Oke, kita geser dulu dari hukum pidana yang serem-serem tadi. Mari kita lihat gimana kode ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Karena ini bukan cuma soal kejahatan, ini adalah panduan lengkap untuk hidup di Babilonia. Dari 282 hukum yang ada, ternyata sebagian besarnya itu bukan mengatur kejahatan sadis loh, tapi justru mengatur kehidupan sehari-hari. Mulai dari kontrak bisnis, aturan nikah cerai, sengketa air untuk irigasi, masalah utang piutang, bahkan sampai malah praktek dokter dan arsitek pun diatur dengan sangat detail. Menariknya, di tengah aturan yang kelihatannya sangat patriarkis, ada loh beberapa hukum yang, wow, cukup progresif untuk zamannya. Contohnya, Hukum 142. Aturan ini ngasih hak ke perempuan untuk meninggalkan suaminya yang lalai, dan dia boleh bawa kembali maharnya. Ini menunjukkan ada semacam perlindungan hukum buat perempuan yang mungkin nggak kita duga ada di dunia kuno. Kata kuncinya di sini adalah akuntabilitas. Dan nggak ada contoh yang lebih ekstrim daripada Hukum 229 ini. Kalau Anda seorang pembangun, terus rumah yang Anda bangun ambruk dan menewaskan pemiliknya, nyawa Anda taruhannya. Titik. Ini yang namanya tanggung jawab profesional yang dibawa ke level paling ekstrim dan mematikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ya agak aneh, tapi juga seru. Mari kita lihat beberapa hukum dari kode Hammurabi yang paling aneh dan mungkin bikin kita garu-garu kepala hari ini. Coba bayangin ini, Anda dituduh melakukan kejahatan, dan satu-satunya cara membuktikan Anda nggak bersalah adalah dengan nyebur ke sungai. Kalau Anda tenggelam, ya udah, Anda dianggap bersalah. Tapi kalau Anda selamat, Anda bukan cuma bebas, tapi si penuduh yang dihukum mati dan rumahnya jadi milik Anda.
Logikanya, Dewa Sungailah yang jadi hakim tertingginya. Taruhannya gede banget. Dan ini satu fakta unik nih. Kalau Anda cari hukum ke-13 di Kode Hammurabi, Anda nggak bakal nemu. Daftarnya itu loncat dari nomor 12 langsung ke 14. Ternyata, tahayul soal angka 13 itu udah tua banget ya. Ini satu lagi contoh hukuman yang brutal dan to the point. Coba-coba ambil keuntungan dari musibah orang lain dengan menjarah rumah yang lagi kebakaran, hukumannya ya dilempar ke api yang sama. Pesannya jelas banget, jangan pernah mengambil untung dari penderitaan orang lain. Dan kita tutup bagian ini dengan salah satu hukum yang paling bikin kaget. Ini menggarisbawahi betapa ketatnya tatanan patriarkal di Babilonia. Menghormati orang tua, terutama ayah, itu bukan pilihan, itu adalah hukum. Dan melanggarnya akan dihukum dengan sangat-sangat kejam. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana Hammurabi memastikan kodenya ini bisa bertahan selamanya, jauh melampaui masa hidupnya. Jadi ini bukan cuma soal bikin hukum, tapi soal gimana cara mengabadikannya. Ini, pada masanya, adalah sebuah langkah yang revolusioner banget. Dengan memahat hukum di batu dan menaruhnya di tempat umum, Hammurabi mengubah hukum dari sesuatu yang bisa jadi seenaknya raja, menjadi sesuatu yang permanen dan bisa diakses publik. Siapapun yang bisa baca, bisa tahu apa hak dan kewajiban mereka. Inilah cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai supremasi hukum. Nah, buat ngelindungin warisannya ini, Hammurabi pakai dua senjata ampuh, berkah dan kutukan. Di bagian penutup kodenya, ia menjanjikan pemerintahan yang panjang dan makmur bagi raja manapun di masa depan yang menghormati dan menegakkan hukum-hukumnya. Tapi, buat siapapun yang berani ngutak-ngatik atau menghapus hukumnya, Hammurabi nyiapin kutukan yang ngeri banget. Dia memanggil para dewa untuk menimpakan kelaparan, kegelapan, kehancuran, dan kematian yang menyakitkan. Ini adalah caranya untuk mengunci kodenya, biar abadi. Pada akhirnya, beginilah cara Hammurabi ingin dikenang. Bukan sebagai penakluk yang kejam, tapi sebagai seorang ayah yang bijaksana bagi rakyatnya. Seorang gembala yang melindungi kawanannya lewat hukum yang, menurutnya, adil. Citra inilah yang ingin ia abadikan selamanya. Dan setelah perjalanan hampir 4.000 tahun ke masa lalu ini, kita kembali ke sini, ke hari ini. Kode Hammurabi dengan segala kebijaksanaan brutalnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang mungkin agak kurang nyaman. Apakah kita benar-benar sudah jauh lebih baik? Apakah keadilan kita hari ini benar-benar buta? Atau jangan-jangan status sosial dan tebalnya dompet masih bisa memiringkan timbangan, sama seperti di Babilonia kuno? Sebuah bahan renungan buat kita semua.